Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak usaha kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2, ya, kita memasuki pelajaran mengenai mempelajari mengenai ilmu sosiologi dalam mengkaji sebuah gejala sosial. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang sosiologi sebagai ilmu masyarakat, ya kan, dari sejarahnya, dari tokoh-tokohnya, tokoh sosiologi klasik, tokoh sosiologi modern yang kalian rangkum melalui link video itu, ya kan, kalian rangkum di buku tulis, ya, jangan lupa ya, itu di pertemuan keberapa itu. Kemudian juga Ustazah juga memberikan materi tentang gejala sosial, tindakan individu, kelompok, interaksi antara individu, kelompok, ada realitas sosiologi yang kemarin ada 10 itu kan. Nah, sekarang kita ya, dan tugasnya ya, kemarin ada tugas yang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Yang belum mengumpulkan silahkan segera dikumpulkan sebelum saya masukkan final ke rapot nanti untuk rapot setelah UTS ya. Jadi nanti saya akan share nama-namanya, yang belum siapa aja ya. Jangan nunggu diobrak, langsung kumpulkan yang merasa belum di EEDUS Mamif menu kirim tugas. Kali ini di bab 1 pertemuan minggu ke-8 ini adalah materi yang terakhir di bab 1 mengenai fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiolog di dalam masyarakat. Apa aja sih fungsinya ya, kenapa ada ilmu sosiologi? Yang sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya ilmu sosiologi itu hadirnya itu belakangan daripada ilmu saintek ya. Sains daripada ilmu sains itu lebih, sosial itu lebih terakhir ya. Dan apa aja gitu loh peran-peran sosiolog dalam masyarakat. 4 fungsi ilmu sosiologi. Pada umumnya ya, sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan serangkaian upaya, usaha, strategi dalam merencanakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Ini contohnya ya, kayak ini di banner ini ada perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi kayak misalkan sosiolog itu dilibatkan dalam perencanaan masalah-masalah anak, supaya gimana sih anak ini tidak mengalami masalah kriminalitas, misalkan kayak misalkan ada kebijakan mengenai pendidikan seksual anak. Jadi anak sejak dini itu sudah diajarkan mengenai pendidikan seksual, dari tidak boleh mana yang harus dipegang oleh orang lain ya, yang harus dipegang diri sendiri, dan terutama itu ibu mungkin misalnya ya, kakak masih kecil. Selain itu tidak boleh, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan ada bagian-bagian intim yang memang tidak boleh. Itu harus dijelaskan dari sejak dini. Itu salah satu kebijakan usulan kebijakan untuk diterapkan pada pendidikan PAUD atau pendidikan TK. Nah, itu perlu orang-orang sosial yang merumuskan atau memberikan saran kebijakan-kebijakan itu, terutama di bidang pendidikan itu juga perlu. Ya, pendidikan, pemerintah, kemudian kesehatan itu juga ada kontribusinya orang sosial itu ya. Jadi bisa menurunkan angka permasalahan sosial, kriminalitas dan lain sebagainya. Sosiolog dalam perencanaan sosial. Tentunya itu by riset, by data. Kita melihat masalah sosial dengan adanya riset atau data. Kemudian kedua, sosiologi ya, itu juga berperan juga dalam pembangunan sosial. Jadi ilmu sosiologi ini sosiologi ya. Ini sosiologi juga. Jadi ilmu sosial, ilmu yang masyarakat itu bisa berguna dalam pembangunan sosial. Ya, kita lihat ini. Semakin hari itu banyak pembangunan industri, perumahan, yang sawah dijadikan perumahan, sawah dijadikan hutan, dijadikan industri, dijadikan tambang dan lain sebagainya. Industri tambang itu juga ada dampaknya otomatis ya, dan itu perlu adanya seorang sosial yang menganalisis dampak masyarakat adanya pembangunan itu ya kan.
Kemudian kalau dampaknya apa, solusinya bagaimana meminimalisir dampak tersebut. Itu perlu adanya evaluasi dan masukan-masukan dari ilmuwan sosial. Jadi pembangunan sosial merupakan rentetan proses setelah sebuah perencanaan sosial. Ada perencanaan, pasti ada pembangunan, kemudian juga pasti ada evaluasi. Tujuan proses pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara materi, spiritual. Dalam pembangunan sosial, sosiologi memberikan informasi dampak sosial pembangunan. Sosiologi dalam pembangunan sosial terbagi dalam beberapa tahap, yaitu kita juga bisa ada pada tahap perencanaan dengan berkontribusi mengidentifikasi berbagai kehidupan masyarakat. Jadi apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu yang harus dijadikan program. Pemerintah mau punya program, ada anggarannya. Ya, ada anggarannya nih gitu. Anggaran pasti pemerintah DPR ada anggarannya. Mau dibuat program apa yang cocok di masyarakat ini gitu. Masyarakat setiap daerah beda-beda kebutuhannya. Nah, sosiolog itu bisa memetakan, mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat sehingga dijadikan program. Kemudian dan tentunya itu untuk mensejahterakan masyarakat ya. Tujuannya seperti sila kelima yaitu keadilan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pastinya itu untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Kemudian setelah merencanakan juga sosiolog juga perlu nggak hanya seorang teknisi, seorang lapangan aja, seorang lapangan aja yang bisa melaksanakan suatu program itu, tapi juga sosiolog juga bisa dalam mengawasi ya pelaksanaan program tersebut. Jadi ini tahap pelaksanaan itu untuk mengidentifikasi kekuatan di dalam masyarakat, pengamatan pada perubahan yang terjadi pada masyarakat. Jadi misalkan kalau ada dibangun tuh industri di masyarakat ya, itu pasti ada penolakan pro kontra. Nah ini bagaimana nih orang sosial dalam menengahi antara pro kontra adanya pembangunan tersebut. Padahal niatnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, namun ada yang kontra karena akan mencemari lingkungan dan sebagainya. Nah, sosiolog itu harus bisa menengahi atau memberikan jalan yang 50-50 ya bagi mereka yang pro dan kontra itu pastinya. Atau kita lihat mana lebih banyak keuntungan kemanfaatan untuk masyarakat lokal dan apa lebih banyak keburukannya. Kalau misalkan banyak manfaatnya dan keburukannya juga banyak ya kita sampaikan apa adanya gitu kan, untuk ini resikonya seperti ini dan keuntungannya seperti ini kita sampaikan. Namun kalau kita juga diberi mandat untuk menyelesaikan konflik di bawah tataran masyarakat, itu juga bisa sosiolog itu biasanya sebagai penengah ya konflik masyarakat itu juga bisa. Jadi nggak hanya mengamati, merencanakan apa yang dibutuhkan masyarakat, mengawasi, evaluasi, tapi kita juga bisa sebagai kontribusi menyelesaikan konflik masyarakat tuh bisa. Kalau kita memang tahu ilmunya ya, dan itu kita harus melatih kepekaan sosial itu perlu. Kemudian di tahap evaluasi juga menganalisis dampak pembangunan ya, untuk segera meminimalisir dampak itu supaya tidak terjadi kemungkinan buruk ya di masyarakat. Selanjutnya nomor 3, pastinya yang nomor 2 tadi, sosiolog itu pasti juga akan bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan lain seperti ilmuwan teknisi, ilmuwan arsitek, itu pasti kalau pembangunan industri ya biasanya. Tapi tidak hanya melulu mereka, tapi peran seorang sosial itu juga, orang sosial itu penting gitu untuk kemaslahatan lingkungan di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada sosiologi dalam memecahkan masalah sosial ya. There is solution in social problem. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial, memberikan analisis ilmiah sesuai ilmu pengetahuan, memberikan saran-saran kebijakan kepada para pemangku kebijakan seperti para pejabat negara, para pemangku adat atau pemangku agama dan lain sebagainya yang dari segi kemaslahatan masyarakat banyak. Jadi kayak ini ya, diskusi gitu kan untuk memecahkan sebuah masalah sosial itu bisa. Kayak tadi loh, menyelesaikan konflik juga bisa. Jadi ada konflik tuh di suatu wilayah antara masyarakat A dan masyarakat B ya kan. Mungkin
ada konflik, entah apa yang membuat konflik itu. Misalkan konflik ini perpecahan karena pemilihan kepala desa, ya kan. Kepala desa kan calonnya itu ada dua, misalkan kubu A dan kubu B, itu mereka bertengkar, tidak terima salah satu dalam hasil pemilihan kepala desa, pasti kan konflik itu bisa berkepanjangan ya. Kalau misalkan memang ada yang menyulut dan tidak diselesaikan dengan baik, itu bisa berkepanjangan. Dan itu peran sosial penting banget di situ ya, apalagi terhadap simpul-simpul ketua pemenangan, ya kan, simbol juga yang calon kandidat yang kalah dan sebagainya. Itu harus kita kita lihat gitu ya, seberapa jauh kontribusinya terhadap konflik. Dan lain sebagainya itu ada di materi kelas 11 nanti ya, tentang konflik semester 2. Jadi sosiologi itu perannya banyak banget gitu. Yang keempat, sosiologi dalam penelitian sosial. Jadi kita ini bisa by riset di semester 2. Nanti kalian ada project ya. Project itu adalah membuat penelitian sosial, wawancara gitu kan. Entah nanti kita melihat pandemi ini ya, apakah pandemi ini memang sudah berakhir ya, kita akan memungkinkan untuk wawancara di luar. Kalau misalkan masih pandemi ya wawancara otomatis di keluarga terdekat ya. Jadi penelitian mini riset nanti Ustadzah share bagaimana riset yang Ustadzah pakai ya, contoh yang pernah Ustadzah riset itu. Nanti kalian juga sebenarnya dapat pemaparan dari Ustadzah, terus nanti langsung eksekusi gitu. Yaitu penelitian sosial tuh bener-bener bikin makalah dari bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kayak orang kuliah, kayak mahasiswa beneran gitu. Tapi melatih kalian yang besok mau jadi mahasiswa ini nggak kaget. Kelas 10 udah dapat project penelitian sosial. Penelitian sosial dalam rangka menjelaskan gejala sosial itu secara logis dan ilmiah, secara tersistem dengan baik. Jadi ada teorinya, kemudian juga ada metode penelitiannya ya, dalam mengambil data dan menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan itu ada caranya, nggak asal-asalan. Penelitian sosial dalam sosiologi merupakan penyelidikan untuk mengembangkan sebuah teori sosiologi ya. Jadi kayak teori sosiologi yang kemarin tuh loh, kayak contohnya klasik, modern, itu tuh bisa dikembangkan dengan adanya penelitian-penelitian sosial ini. Jadi dikembangkan tuh maksudnya ada, oh kalau zaman sekarang itu ada loh tambahannya misalkan apa gitu ya, apa untuk menemukan fakta-fakta sosial lainnya yang berguna dalam membuat perencanaan, pembangunan atau pemecahan masalah sosial yang ada di zaman sekarang ya. Ini bisa nanti di semester 2 kita ada materi tentang penelitian sosial ya. Langsung diingat dalam otak. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan ya, kalian harus bisa membuat makalah. Jadi nanti tugas akhir UAS-nya itu adalah 1,5 bulan kalau nggak 2 bulan ya. 1,5 bulan itu buat makalah ya, minimal 30 halaman. Ya lebih dari 30 bagus, minimal 20-30 gitu. Tergantung waktunya aja nanti, kalau mepet ya mungkin nanti berapa gitu. Nah itu nanti juga akan berguna di kalian kelas 11 di sekolah Smamif ini akan ada KTI KTI, karya tulis ilmiah. Semua kelas 11 IPA IPS wajib mengikuti karya tulis ilmiah, tapi kelompokan. Dan itu kalian supaya tidak kaget juga nanti ya, nanti ada pembimbingnya, ada pengujinya, benar-benar diuji kayak ujian sidang skripsi gitu kan. Jadi kalian nggak kaget, kelas 10 sudah pernah diberi tugas sama ustadzah ya. Ini sebagai penelitian sosial. Nah, tadi ilmu sosiologi ya, itu fungsinya tadi gitu. Dan kemudian sosiolog subjeknya ya, kayak Ustadzah ini ya kuliahnya sosiologi ya, alumninya, jadi kan otomatis juga sebagai seorang sosiolog. Kalian siswa IPS juga bisa sebagai seorang sosiolog, karena kan memang basicnya adalah anak IPS. Jadi 4 peran sosiolog ini apa aja biasanya? Itu tadi sebagai peneliti ya. Peneliti itu tidak hanya wawancara, ngetik, bikin laporan, enggak, tapi juga di dalamnya ikut terlibat, berpikir, observasi namanya, berpikir, merasakan apa yang dirasakan dalam penelitian itu ya, apa yang subjek
utarakan, informan yang diwawancara itu apa yang diutarakan, kalian rasakan gitu, kalian amati, kalian pikir, dan kalian tuangkan dalam laporan. Itu benar-benar menghayati gitu loh. Kalau sosiolog gitu ya, menghayati apa yang dialami oleh masyarakat, ya kan, masalah-masalahnya, terus bagaimana itu kalian benar-benar merasakan. Nah, nanti kemudian dihubungkan dengan teori dan solusinya seperti apa. Jadi sebagai peneliti gitu, ya kan, jangan dikira di Indonesia ini juga perlu dong adanya peneliti-peneliti untuk, ya kayak misalkan kemarin itu Badan Pusat Statistik, ya kan, pendudukan BPS penduduk yang by online gitu kan, juga ada yang pandemi itu by online, juga ada yang sensus namanya, sensus penduduk, sensus ekonomi, itu kayak gitu tuh peneliti. Jadi mewawancarai masyarakat, ya kan, baik online maupun offline. Terus juga sebagai sosiolog, terus juga sebagai pendidik kayak Ustazah ini juga bisa sebagai mengajar, ya kan, yang tentunya itu juga mengajar itu tidak sekedar mengajar, tapi memberikan proses membangun, yang diajar itu membangun kepekaan sosial, membangun kesadaran sosial, kesadaran kritis, ya, yang sekiranya awalnya tidak pernah terfikirkan menjadi terfikirkan. Oh, ternyata tidak, dunia ini ternyata seperti ini ya gitu. Oh, ternyata kita seharusnya idealnya itu seperti ini ya. Oh, ternyata masyarakat itu idealnya seperti ini ya gitu. Itu proses membangun kepekaan, kesadaran, ya kan. Itu tujuannya ya, itu adalah untuk supaya kita tidak bodoh, kita tidak mudah dibodohi oleh orang lain, oleh bangsa lain yang seperti dulu kita dijajah. Jadi fungsinya ya orang sosial itu mengajar itu juga penting, karena zaman dulu saat sejarah sosiologi kan gitu, pas saat kita belum merdeka, buku-buku sosial kan belum bisa masuk di Indonesia. Indonesia itu masuk pada setelah kita merdeka kan, baru muncul profesor-profesor di perguruan tinggi itu menciptakan buku-buku sosial, ya kan. Mereka pada nggak berani mau bikin buku sosial, dan buku sosial dari luar pun juga nggak boleh masuk ke Indonesia, ya kan. Karena apa? Takut Indonesia itu pintar, takut kritis, takut Indonesia itu nggak bisa dibodohin itu bangsa masyarakatnya. Nah, sekarang kita harus cerdas, kita harus melek, kita harus peka terhadap apa yang kita hadapi di realitasnya di dunia ini gitu. Itu ilmu sosial tuh penting banget. Jadi jangan pernah meremehkan anak IPS ya. Jadi tapi harus benar-benar belajar ya. Sebagai pendidik juga sebagai teknisi sosial birokrat gitu tadi ya. Badan Perencana Pembangunan Nasional misalkan, itu di sini itu maksudnya tuh ya kayak jadi abdi negara gitu, jadi PNS, ya kan, tapi di bagian perencanaan sosial itu juga bisa. Jadi juga ini juga ada yang terakhir, yaitu tadi kembali tadi yang konsultan kebijakan. Jadi kayak konsultan ekonomi, ya kan. Kalau di sekolah itu ada konsultan siswa, itu guru BK, ya kan. Kalau sosiolog juga bisa sebagai konsultan kebijakan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat ya, jadi anak IPS harus peka, sosial, kritis, harus sadar ya. Tidak boleh bodoh, harus pintar. Gak boleh minteri orang, tapi harus pintar. Ini ada maksudnya minterinya orang itu bodohin orang gitu. Ini ada kata-kata bagus ya tentang Bung Karno, tapi ini ngena banget sih, dan realitasnya memang iya gitu. Kalau di zaman sekarang itu, kata Bung Karno sudah memprediksi ke depannya untuk anak cucunya. Itu beliau sudah bisa memprediksi bahwasanya perjuangan beliau itu lebih mudah karena mengusir penjajah ya, karena hanya strategi mengusir penjajah. Namun perjuangan kita saat ini lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Yang kita lawan itu saudara kita sendiri gitu. Kayak contohnya apa?
Kita melawan diri kita yang malas belajar, melawan diri kita malas ibadah, malas apalagi beraktivitas dan lain sebagainya, malas untuk menggapai cita-cita. Itu akan menghancurkan perlahan-lahan diri kita dan bangsa kita gitu ya. Negara lain aja sudah berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berpendidikan tinggi dan sebagainya. Kita masih pada tahap malas, itu sudah ketinggalan jauh gitu loh. Padahal kita sudah banyak ya hal dimanapun kita bisa belajar gitu. Di internet juga banyak buku-buku online, jurnal online. Kita bisa belajar dimanapun. Tapi kalau kita dasarnya malas, yang dilihat cuma TikTok, ya kan, yang dilihat cuma IG, tapi IG yang tidak menambah pengetahuan, ilmu pengetahuan dalam otak kita, ya kita akan tumpul, otak kita akan ketinggalan dengan penduduk dari bangsa lain yang mereka nanti kedepannya bisa memajukan bangsanya, dan kita akan tergerus sendiri gitu loh, akan dijajah dengan kebodohan itu lagi gitu. Makanya itu kata Bung Karno, meskipun kita merdeka ya kita akan lebih sulit, kita sudah tidak dijajah tapi kita menjajah bangsa kita sendiri, melawan bangsa kita sendiri. Dan juga ada maknanya satu, ini sebenarnya maknanya banyak, melawan bangsa kita sendiri. Jadi kita karena mungkin dari diri kita sendiri yang malas ya kan, dan sebagainya. Yang kedua itu juga karena ya sikap diri kita yang tidak toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia multi budaya, multi agama, multi ras, multi suku, dan kalau kita tidak menghargai perbedaan-perbedaan itu dan kita saling konflik, ya kita akan terpecah belah dan mudah untuk dijajah lagi, ya kan? Karena kalau yang nggak solid itu kan biasanya mudah untuk ini bercerai-berai dan kalah gitu. Jadi itu tadi, kita tuh sudah enak, sudah merdeka ya, janganlah kita berpikir untuk konflik antar saudara dan lain sebagainya. Berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi harus disampaikan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Ataupun tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya tidak sudah diperpanjang gitu kan. Betul itu ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan ya. Tetap menjadi anak-anak IPS yang membanggakan, yang baik, yang akhlaknya baik, yang perilakunya baik, yang tutur katanya baik, yang cerdas-cerdas dan pintar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada ya yang kemarin tugasnya. Bentar. Ini ya tugas ini yang kemarin, ini yang tugasnya yang kemarin, belum yang ini yang belum rasa kumpulkan. Sebenarnya ini Kamis kemarin kan suruh Ustazah kumpulkan, Kamis 16 September kemarin ya. Ini di PowerPoint, ini coba di screenshot ya. Ini tugasnya ini dah. Kalau mau lihat penjelasannya di YouTube Ustazah ada Habibatur Rohmatil Haq, PPT warna kuning ini.